hari ini sudah mencapai sesi terakhir untuk tema kita bulan ini. Apa tema gereja kita bulan ini? Karakter Kristus. Ya. Nah, hari ini karakter Kristus saya mengambil subtemanya ketenangan. Ya, subtemanya ketenangan. Di sini siapa yang mau jiwanya tenang? Siapa yang mau hidupnya jiwa tenang? Hampir semua tenang. Siapa yang hidupnya udah tenang? Belum ada. Siapa yang udah tenang jiwanya? Oh, belum ada. Tapi siapa yang mau tenang? Nah, hari ini kita semua sama-sama belajar ya. Kita belajar karakter Kristus yang bisa membuat jiwa kita tenang. Karakter kita belajar dari Tuhan, dari karakter Tuhan Yesus yang bisa membuat jiwa kita mendapat ketenangan. Kita baca ayatnya di Matius 11 ayat yang ke-29. Ya, karena banyak orang merindukan ketenangan. Betul? Ada orang yang rekreasi, dia tenang, ya dia pergi. Sekarang istilahnya apa kalau rekreasi? Healing katanya ya. Ada yang healing tipis-tipis katanya. Ada yang healing tipis, ada yang healingnya tebel mungkin ya. Healing tipis, healing tebel. Mereka rekreasi, mereka pergi dan mungkin supaya tenang. Tapi setelah pergi, apalagi nginep semalam aja. Pas pulang, wah apa yang terjadi? Cuciannya banyak kan, pulang cuciannya banyak, terus duitnya berkurang habis jalan-jalan. Dia nggak tenang lagi ya, udah tujuan banyak, duit habis dia nggak tenang. Ada yang minum obat penenang, supaya tenang dia minum obat penenang. Tapi pas obatnya, dampaknya habis, efeknya habis, gimana? Nggak tenang lagi ya, udah obatnya habis, udah kelar, nggak tenang lagi. Hari ini kita mau belajar dari karakter Yesus supaya kita bisa tenang. Kita baca di Matius 11 ayat 29, kita baca sama-sama ya. Ayo, 1, 2, 3, pikulah ya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hari kita mau belajar dari Tuhan Yesus mengenai karakternya apa? Lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, apa sih lemah lembut dan rendah hati? Saya coba cari belajar ya. Lemah lembut itu dari bahasa aslinya praus ya. Praus itu ditulis ada definisi. Definisinya itu rendah hati, lemah lembut, sopan. Nah, terus ada lagi ditulis lagi kelembutan disposisi. Disposisi itu watak ya. Jadi ada kelembutan disposisi, kelembutan jiwa, dan kerendahan hati. Jadi lemah lembut sama rendah hati itu sering disepadankan, sering diparalelkan. Jadi lemah lembut, rendah hati itu sering disamakan ya. Nah, saya googling. Nah, lemah lembut itu artinya bersikap rendah hati, juga penuh kasih, mengendalikan diri dalam menghadapi situasi sulit. Dan dikatakan rendah hati itu adalah aspek dari lemah lembut ya. Jadi rendah hati sama lemah lembut hari kita belajar dalam satu paket ya. Itu saling mengisi dan saling sepadan ya. Nah, rendah hati itu aspek dari lemah lembut. Itu rendah hati, tidak aku, tidak sombong, menghormati orang lain. Nah, dari berbagai sumber dan dari saya pelajari berbagai definisi, kita belajar hari ini setidaknya ada 4 ciri, 4 sikap untuk lemah lembut dan rendah hati. Ya, kita belajar ada 4 sikap mengenai lemah lembut dan ciri hati itu cirinya, sikapnya seperti apa. Nah, yang pertama, lemah lembut dan rendah hati itu orang yang mau mengakui kesalahan. Ya, karena untuk mengaku kesalahan perlu orang yang rendah hati. Ya, mengaku kesalahan, mau menerima apa? Kritik, saran, nasihat, teguran. Jadi orang yang lemah lembut itu pertama, dia mau dikritik, mau diberi nasihat, mau ditegur, mau mengakui kesalahannya. Itu ciri yang pertama. Kita belajar dari Daud ya. Tokoh Alkitab Daud di 2 Samuel 12 ayat yang ke-9. Dikatakan di sini 2 Samuel 12 ayat 9 ini waktu Nabi Nathan menegur Daud ya. Dikatakan 2 Samuel 12 ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Jadi waktu ini Nathan tegur Daud ya, dia mengapa menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat. Nah, respon Daud di ayat yang ke-13. Nah, dikatakan di sini, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, apa yang dia bilang? Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Jadi waktu ditegur, walaupun Daud raja, dia langsung ngaku. Dia bilang apa? Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Jadi ini udah ditegur, begitu dibilang dia langsung, oh ya, aku sudah berdosa. Orang
yang mudah ditegur, yang ngaku salah tuh akan lebih tenang. Betul. Karena dia tidak akan terus-menerus merasa bersalah. Ya udah, saya salah, saya ngaku. Jadi dia tidak diuber-uber lagi rasa bersalah, dan dia juga nggak terus menutupi kesalahannya. Kita pasti kalau orang salah, kalau masih terus ditutupin, terus kita nggak mau ngaku, itu biasanya gimana? Aduh, mau ketahuan gimana ya? Aduh, kalau ada orang tahu gimana? Berusaha nutupi. Dia berusaha jangan sampai ada orang tahu, dan dia dikejar juga rasa bersalah. Tapi kalau pada waktu kita mau mengakui kesalahan kita, memang saya salah, aku di hadapan Tuhan, juga kepada orang yang kita sudah berlaku salah, Tuhan ampuni, hidup kita pasti lebih tenang. Amin. Nah, jadi kita nggak juga merasa bersalah lagi, kita juga nggak dikejar-kejar terus menutupi kesalahan, kita bisa mengakui. Nah, kebalikan orang yang rendah hati itu orang yang tinggi hati. Dia nggak bisa dibilangi, nggak mau terima masukan, nggak bisa ditegur. Contohnya usia ya, usia di 2 Tawarik 26 itu di ayat yang ke-16. Nah, waktu itu dikatakan cepat aja setelah ia usia menjadi kuat, ia menjadi apa? Tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Nah, jadi kalau orang tinggi hati, dia melakukan hal yang merusak. Selanjutnya dikatakan apa? Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Jadi kalau orang yang tinggi hati udah merusak, berubah setia kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi di ayat yang ke-18? Waktu itu ditegur ya, ada dikatakan mereka ngomong usia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Nah, hanya imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Nah, tapi apa yang terjadi di ayat yang ke-19? Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi apa? Marah. Orang sombong kalau ditegur dia apa? Marah. Dia nggak bisa terima, dia marah. Nggak bisa dibilangin kalau orang yang sombong, ya nggak bisa dinasehatin, dia nggak mau terima. Nah, apa yang terjadi di ayat 21 dikatakan Raja Usia apa? Sakit pusat sampai kepada hari matinya. Jadi hati-hati dengan kesombongan. Tadi belajar yang pertama, rendah hati, lemah lembut itu apa? Mau mengakui kesalahan, memang salah, mau menerima masukan, mau menerima teguran, mau dinasehati, maka kita bisa tenang, nggak berusaha menutupi kesalahan, nggak berusaha untuk mencari-cari alasan. Itu yang pertama. Nah, sekarang ciri yang kedua, orang yang lemah lembut dan rendah hati itu apa? Kalau kita salah, kita mau ngaku. Nah, sekarang gimana sebaliknya? Kalau orang lain yang salah kepada kita, kalau orang yang rendah hati dan lemah lembut dikatakan dia mudah mengampuni. Apa yang kedua? Mudah mengampuni. Sebaliknya kalau orang salah, mudah mengampuni, itu orang lemah lembut, rendah hati, dia mudah mengampuni. Dia tidak mudah marah dan dia menghargai orang lain. Nah, ada satu tokoh yang terkenal sangat lembut, itu kita baca di Bilangan 12 ayat 3. Ya, kita baca dulu di Bilangan 12 ayat 3. Kita baca sama-sama ya, boleh. 1, 2, 3. Apa? Adapun lebih dari setiap manusia yang di atas. Nah, dikatakan Musa itu sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia. Jadi dia lembut banget hatinya, lebih dari setiap manusia. Dan ternyata salah satunya Musa itu udah ngampunin Limus. Jadi Bilangan 12 di ayat yang pertamanya, itu kisahnya waktu itu Miriam sama Harun ngatain Musa. Ya, dikata-katain itu berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Jadi Musa ambil perempuan Kus, dikata-katain. Nah, di ayat 2, si Miriam sama si Harun ngomong gini ke si Musa. Di ayat yang kedua, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Jadi mereka berdua ngomong, emangnya ngomong cuma lewat Musa? Bukankah lewat kita Tuhan juga ngomong? Ya, jadi dia ngata-ngatain Musa. Nah, di ayat keempat kita loncat, terus Tuhan berfirman kepada Musa, Harun dan Miriam, suruh keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Suruh keluar, ayo bertiga sama Tuhan, disuruh keluar. Nah, akhirnya kita loncat ke ayat 9. Akhirnya dikatakan, sebab itu apa? Bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Akhirnya Tuhan yang bela Musa, Tuhan yang bangkit murkanya terhadap siapa tadi? Harun dan Miriam, karena mereka ngata-ngatain Musa. Nah, waktu Tuhan murka, yang terjadi apa? Di ayat 10. Ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kenapa? Kena kusta putih seperti salju. Akhirnya Tuhan marah, si Miriam kena kusta. Nah, waktu Harun berpaling kepada Miriam, dia lihat, waduh, si Miriam itu kena kusta. Nah, akhirnya di ayat 11, si Harun ngomong gini kepada Musa. Harun ngomong, Tuanku, janganlah kiranya tim
timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Akhirnya si Harun bilang, Musa, jangan timpakan dosa ini kami buat dalam kebodohan kami. Akhirnya lepok sampai sakit kusta. Nah, di ayat ke-13 apa yang Musa lakukan? Nah, dikatakan di ayat 13 apa? Kita baca sama-sama ayat 13. 1, 2, 3. Ya Allah, sembuhkanlah kiranya. Musa bilang apa? Langsung Musa berseru, Allah sembuhkanlah kiranya dia. Nah, biasanya umumnya kalau kita habis dikatain orang, habis orang nyakitin kita, ngatain yang gak benar, ngomong gak, terus orang itu kena celaka, umumnya gimana? Syukurin. Syukurin. Lu jangan main-main loh sama gue, anak Allah, anak raja. Lu ngatain gue ya sekarang, celaka lu, kena kusta lu. Tapi sih nggak dibilang Musa syukurin ya sama sekali kan, padahal itu baru banget kan, habis dikatain langsung kena kusta. Tapi kalau orang yang enggak ya syukurin atau perlu puji Tuhan ya, ternyata kena kusta. Tapi sini Musa langsung berseru, dia bilang Allah sembuhkan kiranya dia. Ini orang yang lembut, sangat lembut, dia nggak udah ngampunin, nggak dendam. Habis dikatain, karena dia doain. Karena dia tidak, bukannya nyukurin, tapi dia mendoakannya. Nah, ini ada ayat bagus. Ada kalimat bagus dikatakan, orang-orang yang rendah hati adalah mereka yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan daripada kekuatan mereka sendiri untuk membela diri mereka dari ketidakadilan. Jadi bergantung sama Tuhan. Kita mohon ampuni, bagian kita ampuni. Nah, kalau itu Tuhan yang bela kita, itu pembalasan hak Tuhan. Tuhan bisa belain kita kayak ini. Misalnya Tuhan yang belain. Jadi kita tugasnya apa? Ampuni. Ya jangan terus simpan kepahitan, kemarahan. Bencana memang sulit, memang susah. Di hari ini kita sama-sama belajar. Apa? Belajar, termasuk saya belajar ya. Nah, contoh berikutnya contoh yang paling sempurna, contoh teladan kita siapa? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus di Lukas 23 ayat yang ke-33. Nih, Tuhan Yesus di Lukas 23 dikatakan, ini terkenal ya, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat, seorang di sebelah kanan, seorang di sebelah kiri. Nah, waktu disalibkan apa yang Yesus katakan? Yesus berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, Yesus bilang, ampuni, mereka nggak tahu. Ada kisah seorang pelayan, dia udah aktif melayani, dia aktif dan dia juga udah lama bergereja. Waktu dia ada masalah dengan seseorang, dia marah. Ada dia cerita, dia bilang, Cik, saya susah ampuni orang. Saya masih ingat, dulu, katanya dulu saya pernah bikin saya sakit hati. Itu puluhan tahun yang lalu. Sekarang dia udah cukup tua juga ya, udah 50-an, tapi saya ingat berpuluh tahun yang lalu. Guru saya, waktu itu dia masih SD, pernah nyakitin saya masih ingat. Waktu itu dia ngapain di dalamnya, atau saya masih ingat. Dia masih benci banget, dia susah untuk ngampuni. Tapi sekarang dia masih simpan dendam. Jadi dia nggak tenang, begitu dia disakitin orang, dia marah. Dan dia ingat, dulu saya pernah disakitin ini, saya pernah disakitin ini. Semua dia masih ingat, semua dia masih simpan terus kepahitan. Nah, tapi kalau ada benci, ada marah, pahit, dendam, orang yang pernah melukai kita, bikin kita kesel, bikin kita marah, bikin kita susah, bikin kita malu, ada yang dulu. Nah, kita belajar apa? Ampuni. Bilang di tangan, belajar ampuni ya. Ampuni supaya hidup kita tenang, nggak terus dikuasai, dikuber dengan kebencian, kemarahan. Ya, apalagi kalau sama-sama dalam gereja ya, kita belajar sama-sama. Saya juga belajar saling ampuni. Waktu WL misalnya bilang, ayo kita nyanyi. Ini apa? Kau tunjuk ke kau, sahabatku, kau saudaraku, tunjuk kiri kanan. Kita mulai tunjuk. Kau sahabatku, aman begitu. Kau sahabatku, atas bawah depan belakang. Karena WL kan itu ya, pas ke belakang. Dia yang kita lagi benci, kira-kira gimana? Begitu tunjuk kau, aduh, bukannya ditunjuk, udah pengen culok matanya. Akhirnya jadi nggak tenang, lagi ibadah asik-asik kau, begitu kau. Jadi ini tapi nggak sih, betul nengok kita sahabatku, suruh tunjuk gimana? Aduh, gimana suruh tunjuk, nggak jadi tunjuk, akhirnya udah pengen gitu aja ya. Jangan, kita belajar. Atau WL-nya, itu bukan Eva ya. WL-nya kita nyanyi, nyembah Tuhan, udah lagi tutup masuk. Aduh, ini orang yang belum beres nih orang. Terus WL gimana? Mari kita nyembah Tuhan. Tuhan aku masih miring gini. Terus selama kebaktian dia miring kiri. Ya dia miring, karena kalau nengok yang kanan lalu dia kesel lagi. Akhirnya dia miring kiri terus kok. Enggak ya. Jadi kita mau belajar untuk saling mengampuni, belajar untuk mengampuni
orang yang bersalah kepada kita. Kalau nggak ada benci, nggak ada marah, nggak ada hidup lebih tenang, betul. Ketemu siapa aja ya udah nggak apa-apa. Siapa aja kita bisa tetap berhubungan dengan baik. Nah itu yang kedua ya, kita harus yang rendah hati, orang yang mudah mengampuni. Kita masuk ke poin yang ketiga, masih kuat? Ya, poin yang ketiga, rendah hati itu dia menghargai orang lain. Ya, perlu kerendahan hati untuk mau menghargai orang, itu berarti kita melayani orang lain dan mengutamakan kepentingan orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri, itu orang yang rendah hati. Nah, dikatakan lemah lembutan atau kerendahan hati adalah kebalikan dari penegasan diri dan kepentingan diri. Jadi lemah lembut rendah hati itu kebalikannya dari kepentingan diri sendiri. Jadi dia mengutamakan kepentingan orang lain. Orang yang lembut sama sekali tidak terfokus pada diri sendiri. Dan hal ini memang sulit, karena itu kita butuh Roh Kudus. Ini pekerjaan Roh Kudus membuat kita bisa untuk mengutamakan orang lain. Contoh ada di Alkitab orang yang mengutamakan orang lain, salah satunya apa? Suka ngalah. Ya, orang yang ngalah itu orang yang mengutamakan orang lain. Ya, ngalah. Nah, contohnya itu Abraham. Ya, Abraham sama Lot. Nah, waktu itu Abraham akhirnya dapat berkat karena dia ngalah dan dibutuhkan kerendahan hati untuk mau mengutamakan kepentingan orang lain. Karena sulit, karena orang dasarnya mau mikirin siapa? Kepentingan sendiri, betul? Pada dasarnya orang maunya kepentingan diri yang kita utamakan, betul? Contohnya aja kalau ngantri, kalau diselat gimana kita? Udah kesel, udah ngantri, udah selat, kita nggak mau. Tapi kalau kita, yuk silakan duluan, gimana? Senang berarti yuk silakan pindah ke depan, kalau kita senang, itu dasarnya kita gitu. Hari kita mau belajar ya, kita baca di Kejadian 13 mengenai Abram. Nah, jadi ceritanya waktu ayat 1 tuh si Abram ngomong sama Lot gini, Abram pergi dari Mesir ke tanah Negev dengan istrinya dan segala kepunyaan, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Jadi si Lot ngikut Abraham. Jadi Abraham tapi si Lot ini keponakannya, lebih mudah. Nah, di ayat 2 dikatakan Abraham itu sangat kaya. Dia punya banyak tempat, perak, emas. Nah, di ayat yang ketiga si Abraham jalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Ya, dia terus berjalan. Dan akhirnya di ayat yang keempat dia sampai ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Nah, ayat 5 dikatakan lagi, Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham. Jadi si Lot yang ikut Abraham ya juga punya domba, lembu, dan kemah. Nah, ayat 6 ini mulai terjadi persoalan ya. Ayat 6 mulai terjadi, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama, sebab harta milik mereka sangat banyak. Sampai nggak bisa tinggal bareng, nggak cukup lagi. Nah, di ayat 7 terjadi lagi, karena itu terjadilah perkelahian. Jadi berantem antara gembala Abraham sama gembala Lot, berantem karena tempatnya nggak cukup. Nah, akhirnya di ayat 8 ini, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ya, jadi jangan suka berantem. Ya, di sini nggak ada yang suka berantem ya, amin. Ya, semua hidup rukun akur ya, jangan ada yang berantem ya. Karena ini di dalam agama kita kerabat, nggak boleh berantem. Nah, ayat yang berikutnya 9. Nah, ini ada bilang ini ke Silot, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Dia suruh Lot pilih duluan. Ya, padahal secara status dia berhak untuk pilih duluan, betul? Dia yang pemilik, si Lot yang ikut. Si Lot juga lebih muda, dia lebih tua, lebih senior. Tapi dia bilang ke sini, udah negeri terbuka, kamu pisahkan. Kalau kamu ke kiri, ya udah saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, ya udah saya ke kiri, supaya kita nggak berantem. Nah, akhirnya ayat 10 dikatakan, Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya adalah seluruh lembah Yordan banyak air, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, ayat 11 dikatakan apa? Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan, lalu dia berpisah ke sebelah timur, berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ada si Lot udah dia pilih yang kelihatannya bagus, subur, dia pilih. Ada ya udah si Abraham berpisah mereka. Mengalah bukan berarti kalah, amin. Karena jangan kalah, mengalah itu diinjek-injek. Tadi kita kalah dong. Enggak ya, hari kita belajar orang kalah
bukan berarti kalah ya. Kasih orang lain, pilih duluan si Abraham. Padahal dia sebenarnya punya hak. Nah umumnya kita pasti pilih yang bagus kan buat kita duluan, benar gak? Benar. Kalau saya sih ya, kalau beli buah, contohnya saya tiap kali makan pepaya supaya lancar. Kalau nggak saya mau makan pepaya sehari langsung repot, bahaya. Tiap hari kita pasti makan pepaya, nggak boleh sampai nggak ada pepaya. Jadi kita lebih baik nasi, tiap kali ada tukang pepaya langganan. Kalau lewat siapa? Karena yang merah, yang bagus, yang matang, yang manis. Udah pasti gitu. Nah, apa? Yang merah, yang bagus, yang matang, yang manis. Pilih ya. Pokoknya yang paling bagus buat saya. Saya salah nggak? Enggak ya. Karena kan saya yang beli duluan. Saya nggak mikirin ya, waduh, sesudah saya yang beli belakangan, berarti dia dapatnya apa? Kurang bagus ya. Sebenarnya, wah, saya beli duluan yang datang belakangan, berarti ini kurang bagus. Ya saya nggak mikir, saya datang duluan, saya beli duluan. Ya saya kan, ya punya hak dong kita pilih duluan. Tapi si Abraham enggak ya, walaupun secara itu dia punya hak, ya dia yang tuaan, dia yang mungkin itu orang ikut, tapi dia kasih. Ayo pilih duluan. Oh, ternyata benar. Menurut pemandangan si Lot pilih yang bagus. Ya udah nggak apa-apa, Abraham pilih ke tempat lain. Ternyata Tuhan berkati Abraham juga ya. Jadi kita belajar hari ini si Abraham mengutamakan orang lain, dia suruh orang lain pilih. Nah, lagi itu saya pernah lihat ada video antri ibu-ibu lagi antri, kok yang set aja. Ada suatu ibu dijambak itu ibu yang nyala, aja sampai semua kaget. Ternyata bukan pas belakangnya, yang dua orang di belakangnya itu nggak tahan lihat orang langsung gitu dijambak, akhirnya jambakannya. Karena orang hukumnya nggak mau ngalah ya. Hari ini kita belajar untuk saling mengutamakan kepentingan orang lain. Jangan cuma mikirin diri sendiri. Nah, yang berikutnya, orang yang tidak mikirin dari sini, pertama dia ngalah. Nah, yang kedua Musa. Nah, Musa ini juga orang yang nggak mikirin diri sendiri. Karena tadi dibilang apa? Sangat lembut hatinya. Di Keluaran 32. Ya, di Keluaran 32. Ayat 30 dulu ya. Ini ayat 30 ceritanya gini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Jadi waktu itu bangsa Israel berbuat dosa besar, terus si Musa bilang, ya udah saya mau naik kepada Tuhan. Nah, apa yang Tuhan katakan, apa yang Musa katakan di hadapan Tuhan di ayat 31, lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan. Dan apa yang dikatakan Musa ini luar biasa. Musa bilang gini, bangsa ini telah berbuat dosa yang besar sebab mereka telah membuat apa? Allah emas bagi mereka. Jadi Musa bilang, bangsa ini waktu saya bikin Allah emas. Dan ini dosa yang sangat besar. Tapi apa yang Musa katakan di 3 ayat 32? Musa bilang, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Dan jika tidak, kata Musa, jika Tuhan tidak ampuni, Musa bilang apa? Hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Luar biasa enggak? Ada di sini yang mau, Tuhan udah salah ampunin. Kalau enggak udah deh, saya aja deh yang nanggung. Jarang orangnya ini sampai, dan akibatnya kira-kira hapuskan nama saya dari kitab yang telah kau tulis, dari kitab kehidupan. Musa sampai bilang, Tuhan ampunin. Kalau enggak hapuskan nama saya dari kitab yang sudah Tuhan tulis, dari kitab kehidupan. Dia rela namanya dihapuskan dari kitab kehidupan, asal Tuhan ampuni bangsa yang sudah berdosa besar ini. Luar biasa, orang yang tidak mementingkan diri sendiri, dia rela menanggung akibat dari orang yang berdosa. Kalau nggak diampuni, dia minta, dia yang tanggung, nggak usah namanya ada di kitab kehidupan. Ini sangat luar biasa. Memang sulit ya, hari ini kita mau sama-sama belajar, termasuk saya ya. Karena manusia umumnya manusiawi kalau berbuat dosa, benar? Manusiawi nggak kalau orang berbuat dosa? Manusiawi ya berbuat dosa. Terus ada lagi katakan, tapi lebih manusiawi orang nggak mau ngaku dosa. Ya, lebih manusiawi orang nggak mau ngaku dosa. Dan yang paling manusia orang menyalahkan orang lain. Jadi udah berdosa, nyalahin orang lain. Nah, orang ada udah buat salah, nggak mau ngaku salah, malah nyalahin orang lain. Nggak mau nanggung akibatnya. Kalau bisa kita yang salah, nggak mau nanggung akibat, biarin orang lain yang nanggung akibat. Jadi orang itu seperti itu. Nggak mau orang lain salah, kita nanggung akibat. Hari ini kita belajar dari tokoh Musa yang sangat lembut hatinya. Dia sampai, Tuhan ampuni, kalau enggak, biar nama saya dihapus dari kitab kehidupan. Ada yang orang udah salah lebih galak. Ada enggak? Pernah enggak lihat orang udah salah lebih galak, nyalahin orang, terus dia nggak mau disayang? Karena waktu itu, ini peristiwa ya, waktu kita keluar dari CP sini, City Plaza, tahu semua CP. Pasti udah berangkat CP semua ya, di sini. Waktu itu keluar, di depan CP suka banyak apa tuh?
bajai, ya semua pada nunggu di situ bajai. Itu bajai pas keluar kan banyak bajai nggak itu kelihatan. Itu ada motor lawan arah. Ya motor di sini kan banyak yang lawan arah. Jadi dia lawan arah, dia nabrak mobil kita. Jadi kita mau keluar, dia lawan arah, dia hajar mobil kita. Kita kan satu arah ke sini kan harusnya keluar DP. Udah nabrak, dia sempat jatuh. Dia bangun, apa yang dia lakukan? Dia tendang mobil kita sampai pengok. Dia marah, dia bangun, dia tendang mobil kita. Terus spion, dia patahin sampai ngampleh. You know ngampleh? Dia dipatahin sampai begitu. Terus dia marah dia itu. Terus pas buka celana baca dia tonjok. Untung baca set dia. Miring jadi yang kena kacamatanya. Tahu? Masih untung. Orang Jawa untung terus. Untung jatuh ke jok belakang. Nggak jatuh ke jalan. Kalau begitu jatuh ke jalan, baca pakai kacamata nggak bisa setir ya. Dan bayangin dong itu untung kacamatanya jatuh ke belakang. Ada yang nangkep. Dikasih lagi pakai. Akhirnya pakai kacamata. Bisa jalan. Oh itu kalau nggak salah Isna yang nangkep ya. Oh ditangkep bisa jalan. Mana lebih galak sebab udah orang kayak gini kita nggak usah ladenin. Dia tonjok, dia patahin, dia tendang. Padahal dia yang melawan arah, dia yang nabrak mobil kita. Ya, tapi hari ini kita belajar untuk jangan cuma minting diri sendiri. Udah salah, mau mengaku salah, mau mengaku banyak. Kita belajar dari Musa. Orang lain salah, tapi dia berani Tuhan ampuni. Kalau enggak, biar nama saya yang dihapuskan dari kitab kehidupan. Ini luar biasa dan memang tingkat tinggi ya. Hari kita belajar, sama-sama kita belajar. Nah, contoh yang terakhir, yang paling sempurna kita belajar dari teladan siapa? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga orang yang sangat tidak mementingkan diri sendirinya. Itu ada di Filipi 2, mulai ayat yang ketiga. Nah, ini dikatakan Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Nah, ayat 4 dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ayat 5, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Nah, apa yang ada dalam Yesus Kristus? Itu di ayat yang ke-6. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus nggak mikirin. Oh Yesus mikirin dirinya sendiri. Dia nggak akan mau turun ke dunia. Keakhiran kita peringati sekali lagi Natal mati demi nebus kita. Dan karena Yesus tidak mementingkan diri sendiri. Dia sebagai Allah, dia tidak menganggap itu harus dipertahankan. Dia kosongnya. Dia jadi manusia. Udah manusia taat sampai mati. Matinya pun disalib. Itu kematian yang terhina. Tapi dia mau. Karena memikirkan kepentingan kita manusia supaya kita boleh diselamatkan. Ada satu kisah ini, kisah nyata. Waktu itu jemaat kami kunjungi, suaminya sakit. Dia sakit paru-paru dan dia memang udah masuk rumah sakit. Beberapa kali kita kunjungi, waktu kita kunjungi terakhir, istrinya nggak ada. Waktu itu istrinya pas lagi pulang, akhirnya dia cerita, Pak, saya mau cerita apa? Saya nggak tahan, Pak. Saya nggak tahan sama dia. Nggak tahan sama siapa? Nggak tahan sama istri saya. Kita kata, kenapa? Saya nggak boleh tidur siang. Katanya, kenapa saya kaget? Ya Pak, dia ada kelainan paru-paru. Jadi capek. Kalau siang saya mau istirahat. Padahal saya cuma minta tidur setengah jam aja deh. Saya mau istirahat setengah jam atau sejam. Ya kalau saya sejam setengah jam. Apa istrinya nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Soalnya nggak ada yang bantuin jaga toko. Kalau tidur siang siapa yang jaga toko? Oh, yang dulu di sini nggak ada ya. Biarin suami kita tidur siang. Kasih semua. Kasih dia nggak. Terus akhirnya nggak lama, beberapa minggu kemudian suaminya meninggal. Nah, kalau udah meninggal bisa bantuin jaga toko nggak? Nggak bisa bantuin jaga toko selama-lamanya ya. Mendingan kasih tidur siang. Kalau tidur siang setengah jam bangun bisa jaga toko lagi. Kalau meninggal kan nggak bisa bantuin selama-lamanya. Ya, jadi di sini ibu-ibu kasih suaminya tidur siang biar umurnya panjangan. Kalau dia bisa istirahat nggak kecapean ya. Nah, jadi gitu kita mau belajar untuk tidak cuma mikirin diri sendiri. Kita belajar memikirkan orang lain juga. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir nih. Nah, yang terakhir nih, yang keempat. Kerendahan hati itu, kerendahan hati kepada Tuhan adalah disposisi itu watak atau sifat jiwa di mana kita menerima perlakuannya, nyanyi huruf gede, menerima perlakuan Tuhan terhadap kita sebagai hal yang baik. Jadi apapun yang Tuhan lakukan, perlakuan Tuhan itu pasti baik. Itu kita lemah lembut, rendah hati jadi Tuhan. Perlakuan Tuhan sama kita itu pasti baik. Walaupun mungkin kadang-kadang kelihatannya mungkin nggak baik ya, mungkin kok seperti ini, tapi kita kalau orang lemah lembut, orang nanti dia bisa terima perlakuan Tuhan itu pasti baik.
tanpa memperdebatkan atau menentang. Jadi enggak berdebat, nggak nentang sama Tuhan. Di sini ada yang suka berdebat sama Tuhan. Ada yang suka debat sama Tuhan. Wah, ya, hari kita belajar. Kalau rendah hati, dalam teman lu tahu apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang tadinya terjadi, itu baik. Kita nggak berdebat, kita nggak menentang Tuhan. Kita baca di Bilangan 20, ya. Ini kembali kita belajar dari Musa, ya. Musa di Bilangan 20 ayat yang ke-12. Waktu itu Tuhan bilang gini ke Musa dan Harun. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Nah, waktu itu kasusnya Musa disuruh ngomong ke Bukit Batu supaya diberi air. Tapi Musa bukan yang ngomong, dia pukul Bukit Batu itu 2 kali. Jadi Tuhan bilang, kamu gak akan masuk. Nah, di ayat yang ke-24, kita loncat. Kayak dikatakan, Tuhan bilang ini, Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Sebab dia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titah-titahku dekat mata air Meribah. Nah, waktu ayat 27, katakan, lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor dan sedang segenap itu memandangnya. Jadi Musa dan Harun dibilang, kamu gak akan masuk. Karena kamu melanggar. Nah, waktu itu Musa sama sekali gak debat. Dia kata, Tuhan, gila kita gak masuk. Ya, berdua Harun, wah, masa kita berdua gak masuk? Kan kita apa? Yang bawa keluar siapa? Musa, kita yang bawa keluar. Sampai lewat mana burung. Kita yang menyeberang sungai, mengeringkan sungai. Kita yang ngadep Firaun bolak-balik. Yang tegar tepuk ngadep, masa kita nggak masuk? Udah sebegini tinggal masa kita nggak boleh masuk? Enggak. Tadi bilang Musa debat, Musa berargumentasi, saya masuk loh. Kan saya begitu karena Israel ya yang bangsa ini tegar tepuk, bangsa ini bikin kesel, bangsa ini jadi saya akhirnya nggak sabaran. Enggak. Musa melakukan tepat seperti yang Tuhan lakukan, ya udah nggak masuk nggak apa-apa. Dia tahu itu baik, dia nggak berdebat, dia nggak banyak berargumentasi, dia lakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Nah, kan sulit ya kalau ada yang terjadi yang gak sesuai kita mau. Tuhan gini sih, Tuhan ada seorang bapak, dia setia, ya dia baik, pokoknya dia rajin, dia sakit keras. Waktu sakit keras dia marah sama Tuhan. Tuhan, saya kan udah berbuat baik, saya udah jadi Kristen, saya gak jahat, saya sungguh kok saya ngalamin sakit begini. Dan dia berdebat, dia marah, dia pahit hati, sampai hari Tuhan panggil dia dalam keadaan marah, dia gak bisa terima. Hari ini kita mau belajar bahwa apa yang Tuhan lakukan itu baik, walaupun kita nggak ngerti, walaupun kita nggak paham, tapi kita tahu bahwa semua itu pasti baik adanya. Ya. Nah, contoh yang berikutnya ini Abraham. Ya, Abraham waktu itu di Kejadian 22 ayat 2 sama Tuhan disuruh apa? Ini peristiwa yang terkenal, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergi ke tanah Moria dan persembahkan di sana sebagai apa? Korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, waktu itu suruh persembahkan Ishak jadi korban bakaran. Ayat yang ketiga, responnya. Keesokan harinya apa? Pagi-pagi. Bilang sama-sama pagi-pagi. Nggak nunggu sampai siangan. Nunggu keesok pagi-pagi. Bangun Abraham, pasang pelana keledai, panggil 2 orang bujang beserta Ishak anaknya. Dia belah kayu untuk korban bakaran. Dan dia berangkat ke tempat yang Tuhan katakan kepadanya. Nggak ada debat, nggak ada dikatakan Tuhan kan ini anak satu-satunya. Anak perjanjian Tuhan kasih, masa kasih jadi korban doang? Makanya Abraham dibilang bapak orang percaya. Sulit nggak mempersembahkan korban anak? Ya Pak Eksan anaknya ada 3 ya laki semua. Kalau suruh 1 aja, boleh nggak? Nah, saya tidak mama saya dulu pernah cerita ya punya anak semua. Ada yang tahu berapa anak mama saya? 9 ya 9. Waktu hamil ke-9, mama saya udah punya anak 8, 6 perempuan, 2 lelaki. Waktu itu ada satu kerabat nggak punya anak. Nah, kerabat ini deket, nggak punya anak, dan dia udah hidup mapan. Secara ekonomi di atas kami. Ya, jadi dia bilang ke mama saya, kamu kan udah punya anak 8, perempuannya udah berapa? 6. Jadi ini kalau terakhir perempuan, kasih saya deh katanya. Nah, kasih saya kan nggak punya anak, katanya kan anak lu udah 6. Kalau ini perempuan, nanti kasih 2 katanya. Kalau laki sih mungkin lu baru punya 2. Enggak, tapi kalau perempuan lu kasih 2 ya katanya. Kenapa? Gue punya anak, dan dia janji dia akan rawat, dia akan jaga karena dia secara ekonomi dia makan, dia punya uang, dia punya fasilitas, dan dia akan sayang anak ini, diberi fasilitas terbaik. Itu mama saya kasih enggak? Enggak, jadi dia udah 6, udah jadi 7 lah, udah kita nggak mau susah-susah. Anak saya 9 nggak dikasih, udah diminta buat dirawat, nggak boleh. Si Abraham cuma 1, diminta suruh korbanin, tapi dia pagi-pagi lu, besoknya langsung dia lakukan. Itu luar biasa ya.
Nah, pernah ada lagi Pak Caceh waktu disuruh full time meninggalkan Citibank, mengorbankan istri keduanya, Citibank ya kalau waktu itu istri kedua saya, puji Tuhan sekarang udah dicerai istri keduanya ya, udah sekian. Nah, waktu istri keduanya diminta sama Tuhan, Citibank itu udah bilang, aduh, berargumentasi. Emang kalah sih sama Abraham, kalah jauh ya, makanya nggak dibilang Bapak orang percaya Pak Cecep. Karena negosiasi, debat. Apa debatnya yang saya ingat? Tuhan, saya kan bukan lulusan teologi ya. Saya kan bukan lulusan teologi. Kalau mau full time, yang anak teologi ya aja. Waktu itu Pak Cecep bilang, aduh Tuhan, kan ada yang lulusan teologi ya. Kalau full time, yang lulusan teologi ya jangan saya. Terus kedua apa? Debatnya Tuhan, gimana ekonomi keluarga, benar? Gimana waktu Esther masih kecil, belum 6 tahun, belum mulai sekolah. Aduh, ini siapa yang mau biayain? Secara fasilitas, ekonomi, posisi, jauh lebih baik dari saya. Saya juga sempat bilang, kalau mau berhenti, ya kalau saya kan mendingan kali ya, nggak gitu berasa. Kenapa mesti dia yang berhenti? Debat, akhirnya 3 tahun. Berdebat, 3 tahun, argumentasi sama Tuhan. Kan? Sampai akhirnya satu kali ya, kita akhirnya nyerah juga ya, kalau Tuhan panggil 3 tahun kemudian akhirnya kita putuskan meninggalkan. Tapi memang benar, perlakuan Tuhan itu hal yang baik. Tuhan bisa berikan kesempatan melayani, dikasih sehat karena beberapa teman dengan cara kerja seperti itu, dengan mungkin banyak yang akhirnya kehilangan kesehatannya ya. Kita tahu. Jadi hari ini kita belajar apapun yang Tuhan lakukan itu baik adanya. Nggak usah berdebat, nggak usah tentang kalau Tuhan memang melakukan itu pasti baik adanya. Dan kalau kita percaya Tuhan yang semua lakukan baik, hidup kita tenang. Jadi aku bilang tadi Tuhan ini pasti baik. Kita tenang, Anda dalam bimbingan Tuhan, kayak tadi lagu, tenang, Tuhan yang bimbing, Tuhan yang sertai. Nah, ini contoh terakhir, jangan kita ikutin si Yunus ya. Kalau Yunus kita tahu, ini contoh yang menentang. Ya cepet aja waktu itu Yunus Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Waktu dia disuruh ke Niniwe, Yunus 1 ayat 3, dia malah melarikan diri ke Tarsis. Dia kabur, dia nggak ikutin Tuhan, dia menentang. Akhirnya Tuhan turunin angin ribut di ayat yang keempat. Nah, di ayat yang ke-15, mereka angkat Yunus, dimasukin ke laut. Semua tahu ceritanya. Sampai akhirnya di ayat 17, Yunus ditelan ikan, ya, ikan besar. Nah, di Yunus 30, ya, waktu berbalik, Yunus tetap marah sama Tuhan. Sampai akhirnya di Yunus 3 ayat 4, Tuhan tanya, layakkah engkau marah? Dan di Yunus 4 ayat 4, Tuhan tanya, layakkah engkau marah? Ini juga kita mau belajar. Apapun perlakuan yang Tuhan lakukan, itu pasti baik. Percaya, pasti baik. Rancangan Tuhan, walaupun kita nggak ngerti, itu pasti baik adanya, ya. Dan kita tidak mau usah berdebat masalah dengan Tuhan. Kita tidak layak banget dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik, ya. Jadi hari ini kita belajar untuk apa? Rendah hati dan lemah lembut dan rendah hati, ya. Karena terakhir supaya kita hidup tenang. Yang pertama apa tadi? Mau mengakui kesalahan. Hari ini kita periksa kalau masih ada salah, ada apa yang kita belum akui. Hari ini kita bereskan, Tuhan ampuni. Ampuni, kita bereskan hari ini segala kesalahan yang masih jadi ganjelan, hari ini kita selesaikan. Nah, yang kedua apa? Kalau ada orang lain yang salah sama kita masih ada dendam, air benci yang kita belajar ampuni. Jadi kita bisa tenang, ampuni. Orang yang salah, orang itu semua kita mau belajar untuk mengampuni. Jangan simpan pahit, dendam, dan sakit hati. Dan yang ketiga, kita belajar untuk juga memikirkan kepentingan orang lain. Belajar sama-sama, bukan cuma pikirin diri sendiri. Dan yang terakhir, kita belajar untuk percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan itu baik adanya, dan pasti Tuhan lakukan yang terbaik buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita beri